Hai, halo anak-anak semuanya. Hari ini kita bertemu lagi untuk membahas materi PPKN hak dan kewajiban terhadap tanaman. Simak video ini sampai selesai ya. Ada yang masih ingat apa itu hak dan kewajiban? Mari kita bahas ya. Bu Guru akan mengingatkan terus dan mengingatkan lagi agar kalian tidak lupa. Hak adalah segala sesuatu yang mutlak kita dapatkan, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Apa kalian tahu apa makanan pokok dari Indonesia? Makanan pokok dari Indonesia yaitu adalah nasi. Sekarang Bu Guru mau tanya, apakah kalian tahu berapa lama proses dari Pak Tani menanam benih padi sampai menghasilkan nasi yang siap kita santap? Kita simak penjelasan berikut ini. Nah, ini dia proses nasi itu bisa sampai ke perut kalian. Bisa ada dan bisa kalian makan setiap hari. Hari pertama, petani membajak sawah. Kemudian padi itu ditanam oleh petani di hari ke-21 sampai 30. Di hari ke-100, padi mulai berbiji. Kemudian di hari ke-120, padi dipanen oleh petani. Di hari ke-122, padi itu diambil dari sawah oleh petani untuk dijemur dan digiling. Nah, penjemuran dan penggilingan padi ini terjadi di hari ke-130. Kemudian di hari ke-132, biji padi siap menjadi beras yang akan kalian atau ibu kalian masak. Nah, melihat proses yang sangat lama itu, jika kalian mengambil nasi untuk makan, kalian harus mengambil secukupnya agar tidak menyisakan dan membuang-buang nasi. Sekarang kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban kita terhadap tanaman. Hak terhadap tanaman yang pertama, kita berhak memanfaatkan tanaman untuk dikonsumsi. Kita juga berhak menjual tanaman untuk meningkatkan perekonomian. Ketiga, kita berhak memetik tanaman untuk dijadikan hiasan atau kerajinan tangan. Selanjutnya, kita juga berhak mengolah tanaman menjadi pupuk kompos. Dan yang terakhir, kita berhak mengolah tanaman menjadi makanan hewan ternak kita. Selanjutnya ada kewajiban terhadap tanaman. Yang pertama, kita wajib merawat tanaman dengan baik, yaitu kita menyirami dan memberi pupuk. Kedua, kita wajib membudidayakan tanaman agar tidak punah. Yang ketiga, kita wajib menjaga kelestarian tanaman. Yang keempat, jika harus menebang hutan, kita wajib menggunakan sistem tebang pilih. Dan yang terakhir, kita wajib melakukan penghijauan atau reboisasi. Selanjutnya, kita membahas dampak yang ditimbulkan jika kita melaksanakan kewajiban dan tidak melaksanakan kewajiban. Dampak melaksanakan kewajiban terhadap tanaman yang pertama, kita mendapat udara yang sejuk dan segar. Yang kedua, kita mendapat lingkungan yang bersih dan sehat. Dan yang ketiga, menciptakan pemandangan dan suasana alam yang hijau dan indah. Selanjutnya, dampak jika kita tidak melaksanakan kewajiban kita terhadap tanaman, yaitu yang pertama, terjadi polusi udara. Kenapa? Karena tidak ada pohon untuk menyerap udara yang kotor. Kedua, rentan terjadi banjir. Kenapa? Karena tidak ada akar pohon untuk menyerap air hujan. Yang ketiga, rentan terjadi tanah longsor. Karena jika tidak ada pohon, maka tidak ada akar pohon untuk menopang tanah. Dan yang terakhir, cuaca pasti akan menjadi panas.
Ayo perhatikan gambar-gambar berikut ini. Kita bahas pembahasan dari gambar berikut ini di penjelasan selanjutnya ya. Gambar yang pertama yaitu adalah gambar menanam tanaman. Kegiatan tersebut adalah tindakan yang baik karena menjaga lingkungan. Kemudian dampak bagi lingkungan adalah membuat lingkungan menjadi hijau. Dan kita juga memberikan dampak kepada orang lain, yaitu orang lain dapat menikmati suasana lingkungan yang sehat. Kemudian, apakah kegiatan itu melanggar hak orang lain? Tentu saja tidak. Bahkan justru membantu orang lain menikmati haknya. Kegiatan tersebut apakah sudah melaksanakan kewajiban? Jelas sudah, karena menanam itu berarti menjaga lingkungan. Yang terakhir, apa yang harus dilakukan dari orang yang melakukan kegiatan tersebut? Yaitu, orang itu harus terus menanam pohon di tempat yang gersang agar udara semakin sejuk. Lanjut ke gambar nomor 2, yaitu gambar penebangan liar. Tindakan tersebut tidak baik karena merusak lingkungan. Kemudian dampak bagi lingkungan yaitu menyebabkan hutan menjadi gundul. Dan dampak bagi orang lain yaitu dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor. Nah, jika terjadi banjir dan tanah longsor, maka kita merugikan orang lain dong ya. Selanjutnya, apakah melanggar hak orang lain dari kegiatan di gambar? Jelas, karena kita merampas hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang sejuk. Lalu, apakah sudah melaksanakan kewajiban dari kegiatan di gambar? Jelas belum. Menebang hutan tanpa sistem tebang pilih dapat menimbulkan bencana. Terakhir, apa yang harus dilakukan? Yaitu menebang pohon dengan sistem tebang pilih, yaitu memilih pohon yang akarnya sudah tidak kuat dan rapuh dan diganti dengan tanaman yang muda dan kuat. Kalau tanamannya masih muda, jangan ditebang ya. Gambar selanjutnya yaitu pembakaran hutan. Apakah tindakan tersebut baik? Jelas tidak, karena termasuk perusakan lingkungan. Kemudian dampak bagi lingkungan yaitu asap pembakarannya menyebabkan polusi udara. Dampak bagi orang lain apa? Dampak bagi orang lain yaitu dapat menyebabkan sistem pernafasan dan jarak pandang terganggu. Karena pembakaran hutan berarti kan banyak nih asap-asap bekas pembakaran. Nah, itu menyebabkan sistem pernafasan seseorang itu terganggu. Dan jika di jalanan, jarak pandangnya itu menjadi terbatas. Apakah itu melanggar hak orang lain? Jelas, karena kita merampas hak orang lain untuk menikmati udara yang bersih. Lalu, apakah sudah melaksanakan kewajiban dari kegiatan tersebut? Jelas tidak, karena justru merusak lingkungan. Yang terakhir, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah jika ingin menebang pohon itu sebaiknya jangan dibakar, tetapi dengan melaksanakan sistem tebang pilih, bukan pembakaran hutan. Gambar yang terakhir adalah gambar menyiram tanaman. Tindakan tersebut adalah tindakan yang baik karena termasuk merawat tanaman. Dampak bagi lingkungan yaitu lingkungan menjadi hijau dan sejuk. Dampak bagi orang lain dapat menikmati lingkungan yang rindang dan segar. Apakah tindakan tersebut melanggar hak orang lain? Tentu saja tidak. Justru membantu orang lain menikmati haknya. Lalu, apakah sudah melaksanakan kewajiban dari tindakan tersebut? Ya, karena menyiram tanaman itu berarti kita merawat tanaman dengan baik. Apa yang harus dilakukan dari tindakan tersebut? Kita harus rutin menyiram tanaman agar tanaman tumbuh dengan subur.
Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai hak dan kewajiban terhadap tanaman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian. Dah.